Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Jadi setiap persendian salah seorang di antara kalian itu menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Ini persendian kita itu lebih dari 350-an ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, fakulun tasbihatin shadaqah. Setiap orang yang bertasbih, tuh gampang kan? Itu sedekah. Subhanallah, itu sedekah. Inilah yang membedakan apa bedanya sedekah dengan infak. Kalau sedekah itu tidak harus berupa materi. Kalau infak memang biasanya arahnya kepada materi. Kalau sedekah itu adalah tidak hanya berupa materi uang atau harta, tapi ucapan itu juga sedekah. Makanya tasbihatin wa kullu tasbihatin sedekah. Bahkan di dalam hadis lain juga tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Jalan banyak ya kita itu bersedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Beda ya tahlilan dengan tahlil ya. Tahlil ya la ilaha illallah. Zikir bagus itu tahlil kan la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah menyatakan jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Jadi perbaruilah imanmu itu senantiasa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kan sering kita dengar afdhalul dzikri bi qauli la ilaha illallah. Tapi ingat ya, zikir itu resapi dalam hati. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap orang bertakbir Allahu akbar. Makanya habis salat gitu kan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu sedekah tuh. Bahkan bukan hanya itu, wa'mur bil ma'ruf sedekah. Merintah yang baik itu juga termasuk sedekah. Ayo sholat, ayo tolong share ini. Nah gitu, itu juga sedekah. Zaman sekarang, kalau zaman Nabi share ini gak ada kan, belum ada. Sekarang kita nge-share ini, bagikan. Kita nge-share atau ada yang begini. Kita ini termasuk sudah sedekah. Jalan kebaikan tambah banyak ternyata sekarang itu bila dibandingkan dengan zaman dulu. Amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Nyegah kemungkaran juga sedekah. Jadi bukan hanya saja uang ya sedekah itu. Tapi mungkin kita itu gampang amar ma'ruf bila dibandingkan dengan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu risikonya biasanya hanya malas, ayo kita ngaji. Kayaknya belum ada waktu sih saya gitu ya. Paling itu aja ya. Lagi malas saya dulu. Tapi kalau nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu risikonya lebih berat bila dibandingkan dengan ya, kalau misalkan ada main gitu. Jangan main di situ. Itu risikonya bisa jangan minum-minuman di situ. Risikonya bisa orang itu marah dengan kita. Atau ada judi gitu ya, ada judi. Jangan judi itu. Kita kayaknya berat, ngomong itu berat. Sekalipun di dalam hadis Rasulullah menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhafu iman. Nah, kata Rasulullah, siapa yang mendapati sebuah kemungkaran maka rubah dengan tangannya, bisa dengan kekuasaan. Kalau enggak mampu bilisan, dengan lisannya jangan itu. Kalau enggak mampu lagi dengan lisan karena memang merubah kemungkaran kan fa biqalbi dengan hati, bahwa kita itu tidak suka dengan itu. Tapi ingat, yang terakhir itu bahwa adaful iman, itu termasuk iman yang lemah. Makanya antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kayaknya lebih gampang ngajak kebaikan. Karena resikonya tadi itu aja. Bila dibandingkan dengan nahyun anil mungkar.
Wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uha minadzuha. Semuanya itu bisa dicukupkan, saudara bahagia. Jadi takbir, tahlil, tahmid itu semuanya itu bisa diwakili cukup dengan sholat 2 rakaat duha. Syukur-syukur kita ucapkan itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian ditambahi dengan sholat duha 2 rakaat. Makanya kata Nabi bilang begini, wa yujzu min dzalik, cukup itu rakaatan yarka'uha minaduha, cukup bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi jalan kebaikannya banyak ya. Setiap tahlil, tahmid, takbir ya. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar termasuk adalah kebaikan. Kemudian satu lagi hadis ini bab banyaknya amal kebaikan ya. Ananasan qalu ya. Ada sekelompok manusia yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dzahaba ala dusur bil ujur. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya itu. Dia banyak pahalanya orang kaya itu. Katanya sahabat itu begini. Yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat, bisa sholat seperti yang kita sholat juga. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti yang kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi ya Rasulullah, mereka itu bisa bersedekah dengan hartanya, sementara kita enggak punya. Kemudian awalaysa qad ja'alakum ma tasaddaquna bihi. Kamu juga bisa bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Tasbih itu juga sedekah, wa kullu takbiratin shadaqah. Takbir itu juga sedekah, wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid alhamdulillah itu juga sedekah, wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil juga sedekah, wa'mur bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Wa kullu fi bid'i ahadikum sedekah. Mendatangi istri itu juga sedekah. Jadi hubungan suami istri itu sedekah. Makanya kalau ngajak yuk kita sedekah. Sedekah itu berpahala itu pasti. Atau ayo ibadah. Nah gitu ya. Jadi jangan dikira enggak sedekah itu. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati akhaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajrun. Ya Rasulullah, jadi kita mendatangi istri itu dapat pahala. Rasulullah malah bertanya balik. Qala, Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'a fi haram akan alaihi wizrun? Bagaimana pendapatmu? Kalau engkau mendatangi yang haram, apakah kamu dapat dosa? Kemudian fakadzalika idza wada'a fil halal wa kana lahu ajrun. Begitu juga kata Rasulullah, kalau kamu mendatangi yang haram dapat dosa, kamu mendatangi yang halal juga dapat pahala. Jadi kalau ngajak ayo kita cari-cari pahala.